Terima kasih untuk tawarannya. Saya bisa pergi sekarang? Tapi jangan lupa juga ya Mbak, kerja di jam yang sama, waktu yang sama, dan gaji double, timbangkan. Ya, terima kasih untuk tawarannya. Saya permisi. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Agung? Ada yang lagi dipikirkan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Dengan keterbatasannya mereka, saya jadi ingat Andin dulu ketika beberapa kali Andin masuk rumah sakit. Butuh support, butuh semangat dari orang-orang terdekat, orang-orang yang sangat dicintai, khususnya suami yang selalu ada di sisi istri ketika istri membutuhkan semangat, ketika istri lagi sakit. Ini posisinya kan istrinya Pak Agung ini di rumah sakit sendirian. Anaknya juga harus sekolah. Mungkin Nada ini malah bahkan setelah sekolah menggantikan ibunya berjualan kan. Ya kan selama ini selalu membantu ibunya berjualan. Iya Pak. Masih beruntung posisi saya adalah orang yang mempunyai perusahaan, jadi saya bebas, saya punya waktu luang kapanpun saya mau. Saya bisa meliburkan diri saya. Tapi kalau posisinya Pak Agung ini kan sebagai karyawan, ya tidak bisa seperti saya. Betul Pak. Kamu punya nomornya kepala security kan? Iya Pak, ada Pak. Coba kirimkan ke saya aja. Baik. Ini handphone saya satu lagi nggak saya bawa soalnya. Baik Pak. Sudah Pak? Iya ya. Oke, udah masuk. Saya telepon sebentar ya. Baik Pak. Waalaikumsalam. Iya, saya mau memberitahukan untuk Pak Agung, tolong diberikan cuti beberapa hari ya. Istrinya sedang ada di rumah sakit, tidak ada yang menemani. Jadi tadi sudah saya pikirkan untuk memberikan cuti kepada Pak Agung supaya bisa menemani istrinya di rumah sakit sampai istrinya bisa kembali pulih. Baik Pak, segera saya laksanakan Pak. Oke. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawain makan, tapi nanti harus dihabisin. Nggak boleh ada nasi sisa satu pun, karena Kiki nggak mau cuci piring kalau ada nasinya. Oh, tenang Ayang Kiki. Uya pasti akan habiskan semua yang dihidangkan Ayang Kiki kepadaku, ya kan? Dan nggak akan tersisa. Sebagaimana cinta Uya yang nggak akan tersisa buat orang lain. Aida. Udah nggak usah. Aduh, ngegombal terus. Kiki ini udah makin ilfil lagi kalau digini-giniin terus. Bisa diem nggak? Elah segitu salah tingkahnya denger rayuan Uya. Bukan salah tingkah, lebih ke jijik. Waduh, Ayang Kiki, Hah? kok ini 2 porsi? Nah ya bener kan, satu buat Uya, satu buat Pak Boim. Buat Boim? Ya, emang Ayang Kiki nggak tahu kalau si Boim itu udah resign, udah nggak kerja di sini lagi. Yang bener Uya. Masa Uya bohong? Jadi si Boim itu, dia kata mengurus sawahnya di kampung. Dia resign ngomong Pak Bos. Kok nggak ngasih tahu Kiki, SMS kek, kirim surat kek. Ya meskipun Kiki ini berantem terus sama Pak Boim, cuma kan masa Kiki balik dari kampung dianya pergi kan sedih Uya. Tenang Ayang Kiki. Ayang Kiki nggak usah sedih. Masih ada Uya, ya nggak? Oh ya Ayang Kiki, bagaimana kalau kita ngedate lagi? Ngedate lagi. Iya. Habis itu ngedate-nya modal voucher, terus habis itu vouchernya udah nggak bisa dipakai, terus habis itu Kia nombokin. Tenang Ayang Kiki, tenang. Uya janji. Saat ini kita udah nggak modal voucher-voucheran lagi. Kan Uya udah janji mau mulangin duit Ayang Kiki. Ya, maksud Uya sih pengen hubungan kita itu lebih berkembang lagi sebagaimana Mirna sama si Rija supaya sampai menikah gitu. Hubungan
kita berkembang. Iya. Yang bilang kita pacaran itu siapa? Kemarin tuh Kiki cuma bilang apa karena restorannya aja lagi bilang, makanya Kiki mau. Jangan begitu dong Ayang Kiki. Sekarang gini aja dah. Uya mah serius nih mau ngomong. Mau nggak Ayang Kiki menikah dengan Uya? Ya. Ayang Kiki. Ayang Kiki. Elah kuat amat ngomongnya. Ya ilah. Enak banget ya jadi kamu. Tadi Pak Al telepon saya langsung supaya beri izin kamu libur. Emangnya ada hubungan apa sih kamu sama Pak Al? Apa cuma karena anak? Tapi memang saya sama sekali nggak tahu, Pak. Karena memang anak saya berteman dengan anaknya Pak Al. Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kamu dikasih izin cuma karena hal itu. Pasti ini ada apa-apanya deh. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kebaikan Pak Al kepada saya ternyata membuat Pak Komandan iri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku senang Papa jemput aku. Papa juga seneng jemput anak papa yang cantik ini. Apa kabar, Bu? Aman semua? Alhamdulillah aman, Pak Al. Berkat dibantu sama Pak Al, saya jadi lebih tenang dan gak ada lagi gangguan dari Mario. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Papa aku emang hebat, Miss. Kalau membantuin itu harus tuntas. Bener kan, Pak? Almarhum istri saya, Mbak Jara. Saya banyak belajar dari dia. Ya, alhamdulillah Rena anak yang pintar, cerdas, jadi banyak bisa mengaplikasikan. Iya, Pak Al. Rena ini emang anaknya cerdas dan juga pemberani, Pak. Miss Raisa masih ada urusan sekolah. Enggak sih. Ini Miss Reza juga mau pulang. Kalau gitu, Miss Raisa ikut aku sama papa aku. Emangnya Rena mau kemana? Aku mau jenguk ibunya Nada yang sakit. Tapi Miss Raisa kan nggak begitu kenal sama Nada. Ya itu juga kalau misalkan Miss Reisanya mau, karena kan mungkin maksudnya Rena ini menjenguk Nada untuk mensupport. Coba kalau misalkan waktunya nggak bisa nggak Pak? Miss, ikut dong, Miss. Nanti kalau jenguk rame-rame, pasti Nada seneng. Ya udah, Miss Raisa ikut ya. Tapi Reina sama Pak Al duluan aja, nanti Miss Raisa nyusul, oke? Kenapa nggak bareng sekalian? Nggak apa-apa Pak, saya naik motor aja, nanti biar pulangnya gampang. Gak apa-apa kok, Miss. Nanti pulangnya diantar lagi. Ya kan, Pak? Ya, nggak masalah, Papa. Nanti bisa kita antarkan. Waktu saya juga longgar. Nanti Pak Al malah repot bolak-balik. Nggak masalah. Saya ada driver juga kan. Kalau misalkan waktu saya memang nanti tiba-tiba harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan, ada driver yang bisa ngantar. Ya udah. Asik. Ayo, mari. Yuk. Pak Bos pasti suka sama video ini. Akan kukirimkan segera sama Pak Bos sekarang juga. Jadi, ibunya Nada sendirian di rumah sakit? Iya, yang jagain Nada doang. Papanya kerja sampai malam, jadi butuh istirahat. Ya Allah, kasihan. Ya, berarti dengan kejadian seperti ini, Rena harus bisa belajar terus bersyukur ya. Iya, Pak, aku bersyukur di rumah banyak orang. Kalau aku sakit, banyak yang jagain. Nanti Pak Al malah repot bolak-balik.
Enggak masalah. Saya ada driver juga kan. Kalau misalkan waktu saya memang nanti tiba-tiba harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan, ada driver yang bisa nganter. Ya udah. Ayo, mari. Jadi benar, Aldebaran punya hubungan dengan Raisa. Makanya, setiap hari dia samperin Raisa ke sekolah. Gua harus menyingkirkan Aldebaran kalau Raisa ingin kembali ke gua. Gua harus telepon Shirley. Kurang lebih seperti itu. Sebentar ya, saya angkat telepon dari bos saya dulu. Silakan. Halo Pak, Halo Sher, ada yang mau saya omongin. Penting. masalah apa ya Pak? Gimana? Rencana yang sudah kita jalankan. Udah sesuai kan? Saya nggak mau dengar kata gagal. Oh, itu udah kok, tenang. Kebetulan saya lagi sama orangnya sekarang. Bagus. Pastikan semua berjalan dengan lancar. Saya nggak mau dengar kata gagal. Ah, iya baik Pak. Itu aja? Ya. Maaf ya. Maaf ya lama. Enggak, aman kok. Udah selesai teleponan sama Pak Marionya? Udah. Bos saya emang suka telepon dadakan terus langsung matiin. Cepet itu. Jadi bisa kita lanjutkan topik pembicaraan kita hari ini? Oh iya baik. Tadi kita bicara sampai mana ya? Gaji. Kalau boleh saya tahu gaji berapa yang Mbak dapatkan dari perusahaan Mbak sekarang? Saya rasa kalau untuk hal ini rasanya tidak etis deh kalau saya ucapkan di sini. Oh iya benar, sorry. Kayaknya emang kurang sopan ya saya menanyakan ini langsung ke Mbak Melis. Gak apa-apa kok, saya bisa mengerti. Tapi kalau memang penawaran dari perusahaan Anda adalah seputar gaji atau benefit dan bukan karena hal yang lain, mungkin rasanya akan lebih fair kalau kita mulai dengan berapa angka yang perusahaan Anda tawarkan untuk saya. Well, bagaimana dengan nominal ini? Mohon maaf, tapi kalau untuk angka segitu masih jauh di bawah angka yang saya terima dari Pak Aldebaran. Wow, berarti cukup besar juga ya gaji yang diberikan dari perusahaan Pak Aldebaran. Bos saya adalah orang yang cukup baik dan perhatian dengan seluruh karyawannya. Selain fair, angka yang diberikan oleh beliau juga termasuk yang paling kompetitif hingga saat ini. Pantes aja ya karyawannya pada setia di perusahaannya Pak Aldebaran. Gimana kalau saya tawarkan kantor saya mampu buat menggaji Mbak Felis dengan 2 kali lipat dari kantor Mbak sekarang? Mohon maaf sebelumnya. Mungkin akan saya pikir-pikir terlebih dahulu. Karena memang alasan saya bertahan di perusahaan ini bukan hanya karena gaji, tapi juga lingkungan kerjanya. Ya nggak masalah, Mbak pikirkan saja dulu. Mungkin kalau berubah pikiran bisa hubungi saya nanti. Ya anggap saja pertemuan kita ini semata-mata sebagai ketertarikan Mbak Felis terhadap tawaran yang saya berikan. Ya, nanti biar saya pikirkan lagi. Karena jujur untuk saat ini, rasanya masih berat untuk saya meninggalkan perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Oh iya, nggak masalah. Pikirkan saja dulu. Karena ini semua menyangkut dengan masa depan Mbak Felis. Ya, terima kasih untuk tawarannya. Saya bisa pergi sekarang? Tapi jangan lupa juga ya Mbak. Kerja di jam yang sama, waktu yang sama, dan gaji double. Timbangkan. Ya, terima kasih untuk tawarannya. Saya permisi. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Agung? Ada yang lagi dipikirkan? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.